Ustadz, ini dari Fulanah di Banda Aceh. Di waktu masih jahil belum belajar, Ana membesarkan anak tanpa ilmu agama dan sekarang tumbuh apa adanya. Memang tidak nakal Ustadz, tetapi ada berbuat maksiat dan Ana tidak berani melarang karena pernah marah ketika dilarang. Qadarullah ayahnya tidak ada di rumah Ustadz. Apakah bisa? Nggak tahu apakah meninggal ya. Dimohon nasihatnya Ustadz, sehingga saya tegar sebagai ibu untuk membimbing anak ini. Baik, Masya Allah. Anak saya tidak nakal, tetapi terkadang maksiat. Itulah yang namanya nakal. Maksiat adalah kenakalan. Ya. Kalau itu maksiat antara dia dengan Allah, berarti kenakalan antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Baik ya, telah kita ketahui bersama dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petunjuk ulama salaf tentang pentingnya kedua orang tua memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka di antara hal yang mungkin penting untuk kita saling menasihati di antara kita dalam hal ini, agar kita tegar, sabar, dan bijak dalam menyikapi anak-anak yang seperti ini, di antaranya adalah yang pertama adalah doa. Dan ini adalah senjata yang paling jitu seorang mukmin. Doa merupakan silahul mu'min al-a'zam, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Doa merupakan senjata jitu seorang mukmin. Terlebih lagi doa orang tua kepada anaknya. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat la hijaba bainahun." 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama Nabi katakan da'watu al-musafir, doa orang yang sedang safar. Yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Hati-hati ini. Ya, menzalimi dari sikap zalim. Sikap zalim itu banyak. Kita nggak usah sibuk menilai orang lain. Hendaknya kita menilai diri kita. Betapa banyak kezaliman yang kita lakukan kepada manusia dalam kehidupan kita. Menggibah mereka. Ya, menggibah, mengunjing. Ya. Sebagian orang memeras, menindas, mengintimidasi, mencari-cari kesalahan orang lain untuk bisa diperas. Yang ketiga, dan ini yang syahid. Da'watul walidaini liwaladihima. Doa kedua orang tua untuk anak mereka. Doa, jangan pernah pesimis dari doa. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan ia pula yang menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku Maha dekat, aku akan kabulkan doa setiap yang berdoa. Maka hendaknya mereka yakin akan dikabulkan doanya dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Yang kedua, jika anak tersebut marah ketika diberikan nasihat, selama marahnya tersebut tidak membahayakan nyawa Anda, maka tidak mengapa. Tetap teruskan nasihat untuknya. Ya. Masalah dia marah, biarkan dia marah. Ya. Nasihat tetap diberikan untuknya. Selama marahnya tersebut tidak dikhawatirkan membuat dia melampaui batas dengan menzalimi ibunya. Yang ketiga adalah memberikan tulisan-tulisan tentang bakti kepada kedua orang tua atau terkait pelanggaran agama yang ia lakukan. Karena dengan tulisan, seorang itu biasanya lebih terbuka hatinya untuk menerimanya. Apalagi zaman sekarang ya, sekarang dia punya WA, SMS, kirimkan ke WA-nya, japri, tulisan-tulisan yang penting untuk dia baca terkait pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Misalkan dia malas salat, maka kirimkan kepadanya tulisan-tulisan ilmiah tentang salat dan seterusnya. Yang keempat, cari momen yang tepat untuk menyadarkan ia bahwa anti amat sayang dan amat perhatian kepadanya.
dan tidaklah anti memberikan nasihat kepadanya melainkan karena kekhawatiran saudari terhadap masa depan akhiratnya. Karena sekeras-kerasnya hati seorang mukmin, jika dia diberikan nasihat dengan untayan-untayan hikmah dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, pasti akan bermanfaat dan pasti hatinya akan bergetar. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang masih memiliki iman, cepat maupun lambat. Sekalipun mungkin dia memperlihatkan ekspresi marah, tidak terima ya, tapi hati kecilnya ya dia akan menerima dan akan ada suatu saat dia merenungi dan merealisasikan nasihat-nasihat tersebut. Naam, wallahu a'lam bishawab.